Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang menonton video ini tetap diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Selamat bergabung dengan channel saya, yakni channel yang membahas tentang tutorial maupun ilmu pengetahuan. Dengan harapan kita bisa saling berbagi ilmu dan semoga memberi manfaat untuk kita semua. Konten ini bukan bertujuan untuk menggurui orang-orang yang sudah ahli ataupun orang-orang yang sudah mengetahui. Namun kami fokus berbagi bagi orang-orang yang belum mengetahui. Kita di sini sama-sama belajar dan kami harap kita di sini bisa saling support. Baik, konten kali ini akan membahas tutorial membersihkan filter AC secara mandiri. Namun terlebih dahulu kita membahas beberapa poin. Yang pertama, definisi AC-nya. AC adalah singkatan daripada air conditioning, dalam artian pengkondisian udara, baik itu tentang kebersihannya maupun tentang suhu ataupun temperatur udara. Yang kedua, masalah apa saja yang sering kita temui pada AC? Masalah yang sering kita temukan, yang pertama adalah AC tidak dingin. Ini bisa saja disebabkan oleh kebocoran freon, kisi evaporator, ataupun filter udaranya yang kotor, termostat yang abnormal, ataupun adanya masalah pada kompresor. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang cara mudah membersihkan filter udara. Nah, masalah yang kedua yang sering kita temukan pada AC, yakni adanya tetesan air dari depan AC. Ini bisa saja disebabkan oleh drainase yang mampet atau buntu. Dan bisa juga disebabkan oleh pada saat menginstal AC tersebut, AC-nya dalam posisi miring. Sehingga air kondensasi tidak optimal masuk ke dalam lubang drain yang mengakibatkan airnya menetes ke depan. Nah, masalah yang ketiga, yakni kurangnya udara yang dikeluarkan dari AC ataupun udara dari AC tersebut terasa pengap. Ini juga bisa disebabkan oleh filter AC-nya ataupun evaporatornya dalam keadaan kotor. Ataupun blade fan, dalam bahasa lain kipas pada AC tersebut bekerja kurang optimal. Alasan kami mengawali tutorial pembersihan filter AC, di akhir video akan kami jelaskan dengan rinci. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tutorialnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil contoh dari AC merek Polytron ya, dengan daya 470 watt. Dikategorikan adalah AC jenis setengah PK ya. Nah, inilah dia spesifikasinya. Namun di dalam kesempatan kali ini kita akan fokus tentang bagaimana cara membersihkan air filternya. Baik, kita buka. Nah, kita lihat kondisi kotornya AC. Ini baru dalam jangka 2 bulan ya. Terakhir saya bersihkan. Nah, tampak begitu kotor, debu-debu halusnya, dan ini salah satu yang membuat udara AC itu jadi pengap. Kita bersihkan dulu. AC itu akan awet apabila kita rutin memberikan perawatan. Saya membuat video ini bertujuan untuk mengedukasi bagi yang belum tahu sih sebenarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat tanpa harus memanggil orang. Giliran kita nggak ada kerjaan kan bisa mengisi waktu. Lihat, ini ada pengaitnya ya. Kita tinggal angkat di atas dulu, kemudian kita tarik pelan-pelan ya. Ingat, biasakan ketika kita membuka sesuatu, kita ingat seperti sebelum kita membuka, kita juga memasangnya juga seperti itu. Terlihat evaporatornya ini masih bersih ya, karena saya rutin membersihkan saringannya. Nah, kita lihat
kotor ya. Ini akan kita bersihkan. Cukup mudah. Hanya kita menyiram air saja. Memberikan semprotan air. Nah, ini kan melengkung ya. Jadi kita mengambil semprotan dari arah dalam keluar. Supaya kotoran melengket di situ dia lebih mudah lepas. Walaupun memang kita membersihkan menyemprotnya itu dengan bolak-balik ya. Tapi kita dahulukan bagian dalam. Di situ kita balik. Kita semprot dengan usahakan airnya agak duduk kencang lah. Nah, sangat mudah sebenarnya, cuma kalau kita tidak atau kurang pengetahuan tentang ini ya, semua masalah itu berawal dari hal-hal yang sepele saja. Tapi kalau kita rutin dengan maksud semoga bisa membuat AC kita di rumah itu menjadi lebih awet. Nah, kita selesai membersihkan, cukup kita kipas-kipaskan ya agar airnya hilang ya. Nah, kita saksikan udah bersih. Begitupun filter yang satu ini. Nah, kemudian saya akan mencoba membuka casing AC ini. Ingat, ada lubang skru ya. Ada 2 skru depan, 1 di tengah, jadi totalnya semua ada 3 ya. Juga ditambah yang skru untuk modul, cover modulnya ya. Ini sekalian saya berikan edukasi untuk membuka ini. Kalau memang sudah terlanjur evaporator kotor, evaporator pun juga itu bisa disiram dengan air. Tapi hati-hati ya dengan kelistrikannya. Nah, ini kita lihat ya, bagian evaporatornya masih lumayan, belum banyak kotorannya. Dan di sini pun saya mengecek lubang drainannya ya. Terkadang lubang drainan itu buntu, maka kebanyakan AC itu dari depan menetes, airnya menetes dari depan. Akibat dari drainase itu buntu ataupun memang AC-nya yang miring, sehingga air tidak seluruhnya masuk ke drainase karena dia akibatnya miring, makanya kondensasinya ini menetes ya. Saya pasang kembali ya skrunya yang bagian tengah. Saya pasang lagi. Sebelum saya pasang filternya, kita perhatikan baik-baik lagi ya. Kisi-kisi daripada evaporator itu masih lumayan bersih. Soal awetnya suatu barang ya tergantung bagaimana kita merawat. Ingat, kita akan pasang seperti yang saya katakan sebelumnya. Biasakan membuka barang itu sebelum buka, dan memasangnya pun sama. Kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, kemudian kita tarik ke bawah, masukkan dalam holdernya ini. Ingat ya, dia masih ada tanda panah di situ, artinya itu arah cara memasangnya. Nah, begitupun ini masih kita lihat ada tanda panah ya. Nah, cara masukkannya pun sama seperti filter yang sebelumnya. Tinggal kita pasin, kita dorong ke atas, kita kasih pull, kemudian kita masukkan ke holdernya lagi. Nah, ini sudah selesai. Saya kembali pasang skrunya dua-duanya. Nah, sebenarnya ini simple. AC itu ketika dia tidak dingin, bisa saja dia terdapat kebocoran freon atau memang kisi-kisi evaporator yang kotor atau filter yang kotor, sehingga udara yang masuk ke AC itu kurang, sehingga yang didinginin udara ini kurang, sehingga kemampuan untuk mendinginkan itu sangat minim. Begitupun rasa dari AC itu sendiri.
terasa pengap. Oke, cukup sekian ya tutorial kali ini. Nah, kita sudah menyimak prosesnya. Baik, kami akan menjelaskan kenapa filter udara ini berperan sangat penting. Ketika filter udara ini kita tidak merawatnya atau kita tidak membersihkannya, perlahan-lahan debu-debu halus akan menumpuk pada area filternya, dan tidak tertutup kemungkinan debu-debu yang lebih halus akan masuk mengisi kisi-kisi evaporator sehingga evaporator pun akan menjadi kotor. Nah, apabila sudah terjadi seperti ini, maka udara yang melalui evaporator itu akan berkurang. Sehingga untuk proses pendinginan udara kapasitasnya sangat sedikit. Dan hasilnya udara dalam ruangan susah untuk didinginkan. Bahkan udara pun akan terasa apek. Demikian. Jika video ini memberi manfaat, kami harap penonton bisa mendukung channel ini agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial selanjutnya dengan cara subscribe, like, share, and comment. Mohon maaf jika ada perkataan dalam konten ini yang kurang berkenan. Kami menyadari konten ini masih sangat banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan dari kalian, silahkan isi di kolom komentar. Dan kami juga sangat mengharapkan saran dari kalian semua agar channel ini bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Akhir kata, puji syukur dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe-nya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sampai jumpa.